Keluarkan mereka. Hamba laksanakan. Berkisah tentang pertualangan dan persaingan para pendekar-pendekar sakti untuk mencari dan memperebutkan sebuah benda pusaka sakti kuno yang ditempa dari sebuah logam misterius yang jatuh ke bumi dalam bentuk meteorit. Dan lalu, seorang lelaki tua menemukan meteorit itu, dan kemudian ia pun menciptakan sebuah mahakarya benda pusaka yang bernama Golok Setan. Mungkin sudah menjadi sebuah rahasia umum jika di desa yang bernama Kertopati selalu mempersembahkan seorang lelaki lajang untuk dijadikan budak pemuas hasrat birahi oleh seorang ratu siluman buaya putih untuk menjadikannya lebih awet muda dan sakti mandraguna. Hingga pada suatu ketika, desa itu pun berhenti memberikan sesembahan seorang lelaki muda. Dan karena hal itu, membuat sang ratu buaya putih menjadi sangat angkara murka. Dan oleh sebab itu, ia pun memerintahkan salah satu pengikutnya yang bernama Banyu Jaga untuk mengambil paksa seorang pria yang bernama Sanjaya yang tengah mengadakan upacara pernikahannya dengan seorang wanita yang bernama Pitaloka. Mengetahui hal itu, membuat sang pengantin wanita tak hanya tinggal diam, ia pun mencoba untuk melawan. Namun sayang, Pitaloka bukan lawan yang sebanding bagi Banyu Jaga. Di sisi yang berbeda, seorang pendekar yang bernama Mandala mendapati gurunya yang bernama Abirawa tengah terluka parah akibat serangan dari sekelompok pendekar ilmu hitam untuk mencari tahu tentang keberadaan sebuah benda pusaka yang bernama Golok Setan. Namun dikarenakan Abirawa tidak memberitahu tentang keberadaan golok sakti itu, ia pun harus merelakan salah satu kakinya untuk diamputasi dikarenakan serangan racun dari salah satu pendekar ilmu hitam tersebut. Merasa khawatir dan tak ingin golok sakti itu jatuh pada orang yang salah, Abirawa pun kemudian memberikan sebuah peta pada Mandala untuk segera mengambil benda pusaka itu di tempat yang telah ia tunjukkan. Dan karena hal itu, Mandala pun segera pergi menuju tempat golok sakti itu disembunyikan. Dan di tengah-tengah perjalanan, Mandala pun bertemu dengan Pitaloka, yang dimana Pitaloka meminta bantuan kepada Mandala untuk membebaskan suaminya yang tengah dalam dekapan siluman Ratu Buaya. Sementara itu, siluman Ratu Buaya yang mengetahui bahwa Abirawa telah memberikan peta penyimpanan benda pusaka itu pada Mandala, ia pun lalu memerintahkan Banyu Jaga untuk segera bergerak dan bertindak agar golok sakti itu tidak jatuh ke tangan Mandala, yang ternyata di sekitar lokasi sudah banyak para pendekar ilmu hitam yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mencari dan mengambil golok sakti tersebut. Di antaranya ada seorang pendekar wanita tua, pendekar cambuk seribu, pendekar siluman ular merah, pendekar gelang terbang, dan kemudian disusul dengan kedatangan Banyu Jaga. Dan setelah mengadakan perundingan singkat, maka diputuskanlah bahwasannya mereka akan mengadu ilmu dan kesaktian untuk bisa menentukan siapa yang berhak memiliki golok sakti yang tengah mereka cari. Dan hingga akhirnya, satu persatu para pendekar itu pun tumbang di tangan Banyu Jaga. Tak berselang lama kemudian, Mandala dan Pitaloka pun tiba di tempat kejadian perkara. Dan lalu, Mandala pun masuk ke dalam goa tersebut. Sementara Pitaloka diminta untuk menunggu Mandala di luar goa. Dan rupanya, Banyu Jaga yang mengetahui akan kedatangan Mandala, lalu merencanakan sesuatu dan bergegas keluar dari dalam goa tersebut. Sementara Mandala harus bersusah payah menghadapi segala rintangan yang ada. Namun, hingga pada akhirnya, ia pun berhasil mengalahkan siluman penjaga goa dan golok sakti itu pun kini berada di dalam genggamannya.
Setelah berhasil mengambil golok sakti itu, Mandala pun bergegas keluar dari dalam goa tersebut. Dan tanpa diduga, ternyata Banyu Jaga tengah menyandra Pitaloka dan lalu meminta Mandala untuk menyerahkan golok sakti itu kepadanya. Dan dengan rasa berat hati, Mandala pun melempar golok itu, yang dimana ternyata Mandala dan Banyu Jaga adalah saudara seperguruan yang bersimpangan. Melihat hal itu, Banyu Jaga pun melepas Pitaloka dan kemudian bergegas untuk mengambil golok itu. Namun, di saat ia tengah meraih golok tersebut, Pitaloka pun berhasil menjegal Banyu Jaga. Dan dari sinilah pertarungan klasik itu pun kembali terjadi. Kegagalan Banyu Jaga dalam mengemban tugasnya tentu membuat Sang Ratu Buaya menjadi sangat angkara murka. Dan karena hal itu, pengabdian serta kesetiaan Banyu Jaga pada Sang Ratu Buaya kini menjadi sia-sia dan tak ada artinya. Dan oleh sebab itu, membuat Banyu Jaga harus rela kehilangan nyawanya. Sementara itu, Mandala dan Pitaloka akhirnya tiba di istana Sang Ratu Buaya untuk membebaskan Sanjaya. Namun, mereka dihadang oleh para penjaga istana. Pitaloka pun berhasil dikalahkan dan diringkus oleh para penjaga istana tersebut. Sementara Mandala terkena pengaruh sihir dari Sang Ratu Buaya dan kemudian mengajak Mandala untuk memenuhi hasrat birahi buaya betina itu yang tidak ada habisnya, sekaligus untuk mengambil alih golok sakti tersebut. Situasi dan kondisi itu ternyata diketahui oleh si lelaki tua pencipta golok sakti tersebut. Dan karena hal itu, ia pun mendatangi muridnya Abirawa dan kemudian memintanya untuk menolong muridnya Mandala yang tengah dalam pengaruh ilmu sihir yang sangat berbahaya. Dan dengan kesaktian yang dimilikinya, akhirnya Abirawa pun berhasil membebaskan Mandala dari pengaruh ilmu sihir tersebut. Dan lalu, Mandala pun kemudian menghancurkan patung pemujaan Ratu Buaya itu, sehingga membuat Sang Ratu Buaya berubah menjadi seorang nenek tua. Dan hingga pada akhirnya, Mandala pun berhasil menghabisi Sang Ratu Buaya dengan menghunuskan goloknya sekaligus menancapkan tepat ke arah perutnya, sehingga membuat kekuasaan siluman Ratu Buaya itu pun berakhir dan hancur berkeping-keping. Film pun diakhiri dengan bersatunya kembali Pitaloka dengan Sanjaya untuk melanjutkan upacara pernikahannya yang sempat tertunda. Sementara Mandala pergi meninggalkan mereka berdua untuk melanjutkan pengembaraannya. Oke Sobat Bisbar, gak kerasa ya kita udah ada di penghujung cerita. Akhir kata gua Gary beserta kru yang masih belum ada yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.